Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan cerita kisah nyata atau true story tentang penggalian makam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dulu di Syria itu ada raja atau sultan namanya Nuruddin Zangki yang hidup tahun 1118 Masehi sampai 1174 Masehi. Beliau tidak bisa tidur nyenyak, hatinya bingung, pikirannya kacau. Sehari-harian kerjanya hanya duduk termenung. Tidak ada lagi yang dipikirnya kecuali mimpi. Hatinya bingung memikirkan mimpi yang dialaminya, yaitu seminggu yang lalu. Kenapa tidak bingung? Pada suatu malam, yaitu raja ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Tetapi anehnya, dalam mimpi itu Rasulullah SAW nampak diapit oleh dua orang laki-laki yang bermuka seram. Dan lebih mengherankan lagi, Rasulullah SAW seperti meminta tolong kepadanya. Kenalilah aku, bebaskan aku dari gangguan kedua orang laki-laki itu, kata Rasulullah SAW kepadanya sambil menunjuk dua orang yang berwajah seram itu. Mimpi itulah yang membingungkan hatinya. Sebenarnya Sultan atau Raja Nuruddin sudah sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tetapi mengapa kali ini mimpinya lain daripada yang lain? Dalam mimpi itu Rasulullah nampak sedih. Lagi pula, siapakah dua orang laki-laki yang hendak mengganggu Rasulullah itu? Dan mengapa Rasulullah meminta tolong kepadanya? Inilah yang membingungkan. Sudah berkali-kali dicobanya untuk mencari takwil atas mimpi itu, tetapi tidak juga bersua atau menemukan takwil mimpi tersebut. Lalu dicobanya untuk melupakannya sama sekali, tetapi hasilnya sia-sia saja. Semakin dilupakan malah semakin terkenang. Wajah kedua laki-laki itu yang seram itu selalu terbayang, seakan-akan hendak mengikuti kemana Sultan pergi. Sekalipun demikian, Sultan tetap diam saja. Apa yang dijumpainya dalam mimpi itu tetap dirahasiakannya, tidak diceritakan kepada siapapun. Tetapi akhirnya Sultan ini tidak tahan lagi, sebab mimpi itu datang lagi. Malam itu Sultan Nuruddin baru saja tertidur, tiba-tiba datanglah mimpi yang aneh tadi, persis seperti mimpi yang dialaminya minggu yang lalu. Oleh sebab itu Sultan segera bangkit, diambilnya air wudhu, lalu melakukannya sholat malam. Setelah itu duduk bertafakur lama sekali. Sultan membaca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, hingga tertidur kembali. Dan ketika itulah mimpi itu datang kembali untuk ketiga kalinya. Ketika Sultan terbangun, nampaklah suatu yang aneh. Rasulullah nampak berdiri di dekat tempat tidurnya. Lalu Sultan merasa tangannya dipegang oleh Rasulullah. Bahkan Sultan mendengar Rasulullah berkata kepadanya, Tolonglah aku, unsurni, bebaskan aku dari gangguan kedua laki-laki itu, kata Rasulullah sambil menunjuk dua orang lelaki yang mengapitnya. Tetapi sekejap kemudian tiba-tiba penglihatan Sultan menjadi kabur.
tidak melihat apa-apa lagi. Astagfirullah, bisik Sultan Nuruddin sendirian. Itu pasti bukan sembarang mimpi. Lalu Sultan bangkit duduk. Malam itu juga Sultan memanggil menterinya yang paling dipercaya, yaitu Jamaluddin Al-Musli. Kemudian bertanya, bagaimana pendapat Anda terhadap mimpi saya tadi? Tanya Sultan setelah menceritakan panjang lebar. Itulah yang disebut ru'yah shadiqah. Mimpi yang benar, wahai Sultan Malikul Adil, jawab Menteri Jamaluddin dengan mantap. Tetapi apakah sebenarnya takwil mimpi itu? Hamba juga tidak tahu. Mendengar jawaban itu, Sultan tertegun lalu bertanya, kalau begitu apakah harus aku perbuat sekarang? Pagi ini juga sebaiknya Tuan berangkat ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di tempat yang mulia itu arti mimpi tersebut akan lebih jelas lagi, jawab Menteri Jamaluddin dengan cepat. Kemudian pagi itu juga berangkatlah Sultan Nuruddin Zangki ke kota Madinah Al-Munawwaroh di Saudi Arabia. Tetapi kepergiannya hanya disertai oleh Menteri Jamaluddin dan sejumlah prajurit pilihan. Jadi tidak membawa rombongannya besar. Sekalipun demikian, kepergiannya juga diumumkan kepada seluruh rakyatnya. Maka berbondong-bondonglah penduduk Aleppo melepas kepergian rajanya. Di sepanjang jalan itu ribuan orang-orang beramai-ramai mengeluhkan rombongan Sultan. Tetapi mereka tidak tahu berbuat apa Sultan pergi ke Madinah. Rahasia mimpi yang aneh itu tetap tersimpan rapat. Yang tahu hanya 2 orang saja, yaitu Sultan sendiri dan menterinya yang terpercaya, yaitu Menteri Jamaluddin Al-Musli. Perjalanan dari Aleppo ke Madinah memakan waktu 2 minggu. Di sepanjang jalan yang dilewati, Sultan disambut oleh rakyat dengan penghormatan yang luar biasa. Di tempat-tempat yang disinggahi, dieluk-elukan dengan sanjungan dan pujian, penyair yang indah. Tetapi semua itu tidak membekas di hati Sultan. Ingatannya hanya tertancap dalam mimpinya saja. Bayangan wajahnya 2 lelaki bertubuh kekar dalam mimpinya dulu, lalu mengikutinya di mana-mana atau kemana-mana. Setiap bayangan mimpi itu senantiasa menggoda. Semuanya terbayang jelas di ruang matanya. Wajah Rasulullah SAW yang murung, 2 orang laki-laki berwajah seram yang hendak mengganggu Rasulullah. Semuanya nampak jelas sehingga Sultan hafal betul akan raut muka mereka. Kalau seandainya beliau seorang pelukis, pastilah dapat menggambarkan orang yang dilihatnya dalam mimpi itu. Oleh sebab itu, Sultan yang selalu memperhatikan setiap orang yang dijumpainya. Siapa tahu di antara mereka terdapat orang yang dilihat dalam mimpinya. Untuk sekian kalinya malam itu, Sultan bermalam di sebuah desa atau dusun. Maka rakyat mengadakan pesta besar-besaran untuk mengeluhkan rajanya. Tetapi hati Sultan tetap hambar saja rasanya. Bahkan bayangan mimpinya terasa semakin mencekam. Maka bangkitlah Sultan dari tempat duduknya. Ditinggalkannya pesta yang penuh dengan sanjungan itu. Lalu dengan diam-diam beliau berjalan ke tempat yang sepi tanpa memberitahu pengawalnya. Untunglah Menteri Jamaluddin selalu waspada. Begitu dilihatnya Sultan pergi, lalu diikutinya dari jauh. Disuruhnya pula para pengawal agar mengikutinya. Tetapi Sultan tidak memperhatikannya. Beliau berjalan terus mengikuti bayangan mimpinya. Makin lama semakin jauh hingga para pengawalnya merasa cemas. Namun mereka tidak berani mengganggu rajanya.
Oleh sebab itu Menteri Jamaluddin segera mendekatinya. Wahai Sultan Al-Malikul Adil yang mulia, janganlah Tuan turuti godaan bayangan itu. Bukankah tujuan kita yang utama adalah ke Madinah, tegur Menteri Jamal. Astagfirullah, keluh Sultan Nuruddin serentak dari yaitu lamunannya. Lalu dengan langkah lesu beliau pun kembali ke tempat persinggahannya. Matanya tampak berkaca-kaca, tanda menyimpan duka. Keesokan harinya berangkatlah Sultan dan rombongannya ke Madinah. Tidak lama kemudian sampailah yaitu mereka di Masjid Quba yang terletak kira-kira 2 mil dari kota Madinah. Itulah masjid yang mula-mula dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi ketika beliau hijrah ke Madinah. Di sanalah rombongan Sultan Nuruddin istirahat sebentar. Di masjid itu Sultan Nuruddin mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah 2 minggu berjalan, sampailah rombongan Sultan di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka berbondong-bondonglah penduduk Madinah datang mengeluk-elukannya. Namun Sultan segera menghilang. Beliau ingin segera mengetahui yaitu sebenarnya takwil mimpinya. Lalu diam-diam pergilah beliau bersama Menteri Jamal ke Masjid Nabawi, tempat yaitu Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Ketika itu suasana di masjid nampak sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang berada di sana kecuali mereka berdua. Lalu dengan hati yang pasrah mereka pun mengerjakan sholat sunnah. Pada waktu itulah terjadi peristiwa yang aneh lagi. Selesai mengerjakan sholat, tiba-tiba Sultan melihat sesuatu yang aneh. Beliau merasa melihat Rasulullah SAW berdiri di mihrab sambil mengulurkan tangannya dan seperti digerakkan oleh tenaga gaib. Maka Sultan pun segera bangkit lalu berjalan ke mihrab menyambut uluran tangan dari Rasulullah SAW. Melihat sikap Sultan itu, Menteri Jamaluddin bertepuk gembira. Menteri Jamal memang tidak melihat Rasulullah di situ, tetapi dia tahu bahwa yang didekati oleh Sultan itu adalah Rasulullah. Untunglah tidak ada orang lain yang melihat adegan aneh itu. Kalau seandainya ada, pastilah akan dikiranya bahwa Sultan itu adalah yaitu berubah ingatan. Peristiwa itu sungguh membekas di hati Sultan Menteri Jamaluddin, tetapi mereka masih juga belum tahu apakah takwil mimpi tersebut. Semuanya masih serba gelap. Takbir mimpi itu masih juga belum tersingkap. Sepulang dari masjid, Sultan Nuruddin segera memanggil Gubernur Madinah. Kumpulkan semua orang laki-laki di kota ini. Saya ingin bertemu dengan semuanya, kata Sultan kepada Gubernur Madinah. Seluruh orang laki-laki di kota itu, tanya Gubernur dengan terkejut. Ya, semua orang laki-laki kota ini. Saya ingin berjabatan tangan dengan mereka, jawab Sultan dengan mantap. Dengan tubuh gemetar, Gubernur Madinah menganggukkan kepalanya. Hatinya penuh tanda tanya, buat apa Sultan ini bertemu dengan seluruh kaum laki-laki di kotanya? Adakah Sultan yang menerima pengaduan tentang tindakannya sebagai gubernur di Madinah? Itulah pertanyaan yang berkecamuk di benak sang gubernur. Tetapi dia tidak berani menanyakannya. Keesokan harinya, gubernur mengumpulkan seluruh kaum lelaki-laki itu di Madinah. Kemudian satu persatu disuruhnya antri guna berjabatan tangan dengan Sultan Nuruddin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, keesokan harinya gubernur ini mengumpulkan seluruh kaum laki-laki di Madinah.
Kemudian satu persatu di seluruhnya antri guna berjabat tangan dengan Sultan Nuruddin. Tetapi aneh, seluruh kaum laki-laki di kota Madinah telah dikumpulkan. Bahkan sudah dipertemukan dengan Sultan, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang wajahnya mirip dengan wajah laki-laki yang dijumpainya dalam mimpinya. Lalu siapakah laki-laki yang di dalam mimpi itu nampak hendak mengganggu Rasulullah? Selesai berjabat tangan, Sultan Nuruddin duduk termenung, hatinya sedih dan bingung. Beliau juga Menteri Jamaluddin, hatinya berbagai tersayat-sayat melihat kesedihan rajanya. Marilah kita pergi ke Raudhah, kata Sultan kepada Menteri Jamal dan Gubernur Madinah. Mudah-mudahan di sana kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pergilah mereka bertiga ke Raudhah. Di sanalah Sultan menangis, mengadukan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Menteri Jamaluddin. Tetapi Gubernur Madinah hanya terbengong-bengong saja. Dia tidak habis heran mengapa Sultan begitu bersedih hati. Wahai Gubernur, kata Sultan kepada Gubernur Madinah, benarkah seluruh kaum laki-laki di kota ini sudah Anda datangkan? Kami kira sudah, wahai Sultan Malikul Adil, jawab Gubernur Madinah kebingungan. Tetapi cobalah ingat-ingat dan selidiki lagi, sahut Sultan. Barangkali masih ada belum yang kau panggil. Benar Gubernur, sambung Menteri Jamal. Cobalah ingat-ingat siapa yang belum kau datangkan. Gubernur Madinah hanya terdiam, hatinya bingung juga. Lama sekali ia merenung, mengingat-ingat jumlah rakyatnya. Tiba-tiba matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri karena ingat sesuatu. Ternyata masih ada 2 orang yang lupa diundang. Ya Allah, kata Gubernur Madinah, saya memang lupa Tuan. Nah, sahut Sultan Nuruddin, ternyata masih ada 2 orang penduduk Madinah yang belum kami panggil, kata Gubernur Madinah. Cobalah kamu panggil kemari. Aku ingin berjumpa dengan mereka, kata Sultan Nuruddin dengan cepat. Tetapi mereka itu adalah orang yang baik Tuan, orang yang sangat alim dan soleh, kata Gubernur. Alim dan soleh, tanya Sultan. Ya, mereka adalah ulama yang terkenal di sini, ahli tasawuf dan ahli hikmah pula. Sejak datang di kota ini, mereka terus hidup menyendiri, mengasingkan diri dari masyarakat ramai, ditinggalkannya kemewahan dunia, lalu mendirikan sebuah pesantren. Segala harta bendanya dibagikan-bagikan kepada rakyat di sini. Lalu mereka menjadi ustadz, kata Gubernur. Bukan main, kata bisik Sultan Nuruddin. Jadi tidak mungkin dia berbuat jahat, sahut Gubernur Madinah. Semua orang Madinah tahu bahwa mereka orang alim dan tidak menginginkan lagi kehidupan dunia. Tetapi cobalah, undang kemari. Aku ingin berjumpa dengan mereka, sahut Sultan hampir putus asa. Maka dipanggillah kedua orang ulama yang soleh itu, lalu dipertemukan dengan Sultan Nuruddin Zangki. Alangkah terkejutnya Sultan atau Raja Sultan Nuruddin Zangki. Ternyata wajah kedua ulama itu persis dalam wajah yang dijumpanya dalam mimpinya itu. Hampir saja Sultan tidak percaya kepada apa yang dilihatnya. Wajah kedua ulama itu ternyata persis dengan wajah 2 orang laki-laki yang hendak mengganggu Rasulullah dalam mimpinya dulu. Tidak berbeda sedikit pun. Hampir saja Sultan berteriak, menyuruh, tangkap ulama itu. Tapi untunglah beliau masih dapat mengendalikan perasaannya. Lalu diajaknya kedua ulama itu sedang berbincang-bincang sambil menikmati hidangan yang telah disediakan. Nanti malam saya akan mengadakan pesta perpisahan, kata Sultan Nuruddin kepada kedua ulama itu. Oleh sebab itu Anda harap memerlukan untuk datang. Sungguh tidak kami duga bahwa kami akan mendapat penghormatan sedemikian mulia, jawab kedua ulama itu dengan muka yang berseri-seri. Lalu mereka pun mohon diri. Begitu kedua ulama itu pergi, Sultan Nuruddin memanggil
Menteri Jamaluddin perintahkan para pengawal untuk mengawasi kedua orang ulama itu dengan diam-diam. Kata Suluddin dengan mantap, wajahnya mulai tampak cerah. Sesudah itu Sultan memerintahkan gubernur Madinah agar mempersiapkan pesta besar-besaran di gubernuran. Walaupun turun rumah kediaman gubernur Madinah nampak terang benderang. Tamu-tamu telah berdatangan. Begitu juga kedua orang ulama tadi. Tetapi anehnya Sultan Nuruddin belum juga nampak. Kemanakah gerangan beliau? Sebenarnya sejak sesudah maghrib, Sultan Nuruddin telah meninggalkan penginapannya bersama Menteri Jamaluddin. Tetapi mereka tidak terus menghadiri pesta. Mereka malah pergi ke rumah kedua ulama tersebut. Jadi begitu kedua ulama itu pergi ke pesta, Sultan datang ke rumah tersebut. Beliau ingin melihat sendiri keadaan di sana. Setelah beberapa menit lama Sultan berada di rumah itu, seluruh ruangan telah diperiksanya dengan teliti, tetapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Bahkan sebaliknya, Sultan merasa kagum betapa tidak rumah itu penuh dengan buku-buku agama yang tebal-tebal. Di sana tidak terpampang hiasan-hiasan yang indah yang mengingatkan yaitu manusia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Sultan Nuruddin mulai putus asa. Tapi alangkah alimnya kedua orang itu, rumahnya dengan buku-buku tebal, bisik Menteri Jamaluddin. Tetapi mengapa wajah mereka persis dengan wajah orang yang kulihat dalam mimpi? Jawab Sultan dengan penuh keheranan. Tiba-tiba jantungnya berdesir, matanya melihat suatu lukisan yang terpampang di dinding. Alangkah indahnya dan entah kenapa bagai digerakkan oleh tenaga gaib, Sultan mendekati lukisan itu, lalu diangkatannya figura lukisan itu. Ya Allah, ternyata di belakang figura itu ada lubang rahasia. Di lubang itu nampak tangga. Dan ketika Sultan memasuki lubang itu, beliau sampai kepada suatu atau sebuah terowongan yang rahasia. Ternyata terowongan itu panjang sekali dan menuju ke makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, inilah rupanya takwil mimpi itu, teriak Sultan dengan marahnya. Rupanya orang yang berkedok ulama itu ingin mencuri jasadnya Rasulullah SAW yang disemayamkan di Masjid Nabawi. Tanpa menunggu waktu lagi, Sultan mengajak Menteri Jamaluddin pergi, yaitu ke pesta gubernuran. Malam itu juga kedua ulama segera ditangkap. Dan ketika diperiksa, mereka mengakui semua perbuatannya. Ternyata mereka adalah orang Yahudi yang ditugaskan untuk mencuri jasad Rasulullah. Untuk itu mereka pura-pura berlagak menjadi ulama yang soleh, agar rakyat Madinah tidak menaruh curiga. Lalu dengan diam-diam mereka menggali terowongan di bawah tanah untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Malam itu kota Madinah menjadi gempar. Penduduk Madinah baru tahu bahwasanya sebenarnya kedua ulama tersebut itu adalah orang-orang yang jahat. Mereka itu tidak mengira sama sekali bahwa orang yang berkedok ulama itu adalah orang Yahudi yang bermaksud jahat, ingin menghina kaum muslimin dengan jalan mencuri jasad Rasulullah. Keesokan harinya Sultan Nuruddin memerintahkan gubernur Madinah agar segera membuat benteng yang terpendam yang melingkari Masjid Nabawi. Maksudnya untuk melindungi makam dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari tangan-tangan jahat. Dengan tertangkapnya kedua orang Yahudi itu, maka tersingkaplah rahasia mimpi Sultan Nuruddin. Oleh sebab itu, Sultan Nuruddin mengumumkan bahwa esok hari beliau akan kembali ke Aleppo. Hati beliau merasa lega sebab telah berhasil menyingkap rahasia mimpi itu. Bahkan lebih dari itu, beliau berhasil menggagalkan rencana busuk kaum Yahudi. Malamnya Sultan Nuruddin bermimpi lagi. Mimpi bertemu dengan Rasulullah, tetapi mimpinya Rasulullah tidak lagi nampak, yaitu muram wajahnya. Dalam mimpi itu Rasulullah tampak berseri-seri dan merangkul Sultan Nuruddin dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tertangkap.
Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya ceritakan ini benar-benar kisah nyata atau true story. Demikian, semoga bermanfaat masalah habitini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya jangan lupa mensubscribe,